Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya perkuliahan kita pada hari ini sembari menunggu kawan-kawan yang lain masuk ke dalam link Zoom ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang kedua ya, yaitu mata kuliah kewirausahaan, di mana pada hari ini kita masuk kepada pembahasan yang pertama terkait materi, yaitu bagaimana nanti kaitannya bahwa kewirausahaan ini kaitannya dengan pengangguran. Itu konteks besarnya. Baik, karena ini hanya 30 menit, saya pikir kita tidak tidak membuang-buang waktu ya, bahwa nanti di akhir pembahasan akan ada tugas yang saya berikan, jadi mohon Anda tidak tidak keluar sampai nanti akhir dari pertemuan kita. Baik, membahas mengenai kewirausahaan pertama sekali dalam pembahasan ini saya ingin menyajikan atau menjelaskan mengenai data terkait dengan permasalahan yang paling besar yang terjadi di dalam Republik Indonesia, ya, negara yang kita cintai ini, yaitu masalahnya terkait dengan pengangguran. Ya. Kita tahu bahwa pengangguran di Indonesia itu masih menjadi masalah yang sampai sekarang masih belum terselesaikan dengan baik. Tingkatnya, persentasenya masih turun naik, dan sekarang ditambah lagi dengan masalah COVID-19 atau Corona ini pasti sedikit banyaknya menimbulkan fluktuasi kembali ya terkait dengan peningkatan persentase pengangguran. Ya, saya memiliki data dari Badan Pusat Statistik ya terkait dengan pengangguran, bahwa jumlah angkatan kerja ya, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 itu sebanyak 139,81 juta orang. Ya. Nah, ini naik dari 1,59 juta orang pada Agustus 2020. Jadi ada kenaikan, ya. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, ini angkatan kerja maksudnya orang yang siap untuk bekerja, begitu ya, yang menanti kesempatan untuk bekerja. Ini namanya jumlah angkatan kerja. Nah, jumlah angkatan kerja pada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPEK itu juga naik sebesar 0,31%. Ya, jadi tadi jumlahnya ya ada kenaikan jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 itu 139,81 juta orang. Ya. Ada kenaikan dari Agustus 2020 yaitu sebanyak 1,59 juta. Nah, jadi berapa itu ya? Nanti Anda hitung sendiri nanti. Baik. Nah, sedangkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT ya pada Februari 2021 itu sebesar 6,26%. Ini memang turun angkanya sekitar 0,81% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Ya, tingkat pengangguran terbuka Februari 2021 itu sebesar 6,26%. Nah, ini memang turun, saya ulangi, turun 0,81% dibandingkan Agustus 2020 yang lalu. Ya, ini karena apa? Karena banyak sekali kita lihat ada sektor-sektor usaha yang memang menyerap tenaga kerja dengan sangat banyak. Yaitu Anda tahu itu misalkan Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Ya, itulah yang membuat mereka itu atau angka itu bisa turun. Nah, penduduk yang bekerja ya di Indonesia ini sebanyak 131,6 juta orang. Ya. Ini meningkat
sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus tahun 2020. Jadi jumlah orang yang bekerja di Indonesia itu sebanyak 131,06 juta orang. Nah, sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Ya, ini sekitar 0,34%. Ya. Nah, sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 0,30%. Kemudian sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62% ini bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85% dibanding Agustus 2020. Anda bayangkan, ternyata ya 59,62% dari seluruh penduduk di Indonesia ya itu ternyata bekerja pada sektor informal. Nah, ini catatan yang memang membuktikan bahwa ya penduduk kita itu banyak bekerja pada sektor informal. Kemudian persentase setengah penganggur ini turun sebesar 1,48%. Ya. Apa yang dimaksud dengan setengah penganggur? Ini kalau Anda pahami mungkin di lingkungan Anda ini adalah pekerjaan, kalau ditanya apa pekerjaannya Pak? Pekerjaannya mocok-mocok katanya. Artinya mocok-mocok itu pekerjaan kalau dia bekerja kalau ada yang memang menyuruh dia bekerja begitu. Ini setengah penganggur namanya. Ya, kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak kerja. Nah, ini memang turun sebesar 1,48%. Ya. Nah, sementara persentase pekerja setengah waktu itu naik sebesar 1,13% dibandingkan Agustus tahun 2020. Baik. Kemudian jumlah pekerja komuter, ya. Pada Februari 2021 sebanyak 8,01 juta orang. Ini naik 1 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2020. Nah, terdapat 19,10 juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Jadi ada sekitar 19,10 juta yang terdampak COVID-19 menurut catatan BPS. Nah, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 itu 1,62 juta orang. Jadi catatan BPS saat ini adalah orang yang menganggur akibat dari COVID-19 tercatat sebanyak 1,11 ya, 1,62 juta orang, ya. Nah, bukan angkatan kerja karena COVID itu sebesar 0,65 juta orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 itu ada 1,11 juta orang. Dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 itu sebanyak 15,72 juta orang. Jadi ini data-data yang ada sekarang yang memang sebenarnya ini menjadi permasalahan yang sangat besar, ya. Ini permasalahan yang betul-betul harus diselesaikan oleh pemerintah, ya. Tentunya dibantu dengan masyarakat, ya, dengan warga negara, bagaimana caranya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia itu memang bisa ditekan. Ya. Data yang tidak mengenakkan lagi, ya, akibat dari PPKM, ya. Akibat dari PPKM yang pembatasan segala macam itu, ini diprediksi bahwa pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 di Indonesia itu diperkirakan akan berdampak terhadap kenaikan tingkat pengangguran. Ya. Nah,
Di sejumlah daerah misalkan di Indonesia, ini kan pasti Anda sudah dengar beritanya bahwa terjadi pembatasan mobilitas atau yang kita sebut dengan PPKM level 4 ya. Ada level darurat sekarang dirubah menjadi level 4. Nah, khusus di Jawa dan Bali. Ini menurut catatan dari Econom Center of Reform on Economics ya. Mengatakan bahwa diperkirakan ya, ini ada dugaan diperkirakan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 itu ini akan naik ya, akan melonjak naik pada kisaran 7,15% ya, sampai 7,35%. Bayangkan itu angka 6 tadi 6, berapa ya yang pada tingkat sekarang ini sekitar 6% ke atas, ini akan akan diduga naik dengan sangat pesat akibat dari pembatasan mobilitas itu sebesar 7,15 sampai dengan 7,35%. Baik, catatan selanjutnya dari Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik mencatat ya, ini pengangguran dari tingkat pendidikan. Berapa tingkat SMA, SLTP ya, kemudian nanti sarjana berapa penganggurannya, bahkan yang tidak sekolah nanti berapa tingkat penganggurannya. Oke, baik. Menurut catatan BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia itu mencapai 8.746.8 orang pada Februari 2021 ya. Ada 8,78.746,8 ya pada Februari 2021. Ini jumlahnya meningkat 26,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, kenaikan angka pengangguran ini disebabkan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lagi-lagi memang penyebabnya selama hampir 2 tahun ini adalah tingkat perekonomian kita yang anjlok itu diakibatkan oleh COVID-19. Nah, mayoritas pengangguran terbuka Indonesia adalah tamatan sekolah lanjutan tingkat atas, SLTA atau SMA, ya, atau sekolah menengah umum, SMU, ya, artinya sederajat dengan itu. Ini jumlahnya sampai mencapai 2.305.093 orang. 2.305.093 orang. Jadi di sekitaran angka 2 jutaan. Ini hingga Februari 2021 datanya. Kemudian SMK ya, setingkat dia tadi SLT atau SMU, ini sekarang SMK. SMK itu orang yang menganggur sampai tamatan SMK yang menganggur saat ini itu di angka 2.089.137 orang. Masih hampir sama di angka 2 jutaan. Nah, kemudian untuk yang sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP atau SMP, ini lebih rendah, yaitu di sekitar di angka 1.515.089 orang yang menganggur. Nah, ini sekarang ini masuk kepada ranah kita, yaitu sarjana. Jadi ternyata ini yang menjadi di awal kemarin itu yang saya sampaikan, bahwa ada konsep perubahan mindset yang harus dilakukan dari Anda sebagai mahasiswa. Nantinya setelah jadi sarjana, jangan sampai menganggur ketika memang belum mendapatkan pekerjaan. Tapi pola mindsetnya dirubah adalah bagaimana caranya Anda bisa membuat satu lapangan pekerjaan untuk diri Anda sendiri mungkin, atau bahkan kalau bisa untuk orang lain. Untuk sarjana yang menganggur per Februari 2021 ya, itu mencapai 999.543 orang.
hampir mencapai 1.999.543 orang. Nah, itu sarjana, artinya semua sarjana yang ada di Indonesia ini. Lalu pengangguran yang paling kecil itu ternyata berasal dari kalangan orang yang tidak bekerja atau belum pernah sekolah. Oh maaf ya, pengangguran yang paling kecil berasal dari kalangan yang tidak sekolah atau belum pernah sekolah. Nah, kelompok ini hanya menyumbang 20.461 orang. Ini kalau kita bayangkan, kalau ini kita bawa kepada perasaan, ini jangan-jangan takut saya nanti Anda malas jadi kuliah nanti. Bagus jadi orang gak usah sekolah aja lah. Karena ternyata tingkat orang yang nggak sekolah penganggurannya lebih kecil. Menurut data ini dari BPS ini, dia hanya menyumbang 20.461 orang untuk orang yang belum pernah sekolah atau tidak sekolah. Ya artinya penganggurannya itu ya hanya sebegitu, hanya kecil tingkatnya. Selebihnya mungkin mereka itu bekerja pada sektor-sektor informal yang memang ya tidak membutuhkan ijazah, tapi secara perekonomian mereka menyumbangkan satu kontribusi kepada negara sehingga ada hasil-hasil yang didapat walaupun mereka bekerja secara informal dan mereka tidak punya pendidikan. Baik ya. Kemudian kita masuk kepada sebenarnya berapa persen sih yang kita butuhkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk dikatakan bahwa perekonomian kita itu baik ya, atau dikatakan bahwa negara kita itu sudah bisa masuk kepada level maju, naik dari level berkembang. Ternyata salah satu indikatornya adalah kewirausahaan atau entrepreneurnya, wirausahawannya, pengusahanya. Baik pengusaha mungkin kecil, menengah, besar ya. Tapi angkanya itu untuk Indonesia itu harus mencapai paling sedikit 4 juta wirausahawan. Ya. Harus ada 4 juta wirausahawan di Indonesia. Ini akan memperbaiki perekonomian Indonesia yang saat ini sedang tidak baik. Nah, saat ini kita memang masih memiliki 3,1% saja dari total penduduk Indonesia. Dari total populasi penduduk Indonesia, Indonesia hanya ada 3,1%. Nah, ini makanya pemerintah sangat menggalakkan. Inilah yang menjadi cikal bakal bahwa di Indonesia itu sangat digalakkan ilmu kewirausahaan dan dijadikan menjadi mata kuliah wajib di setiap kampus untuk diajarkan kepada mahasiswa. Baik, memang Indonesia dengan 3,1% itu memang sudah melewati standar internasional. Berapa standar internasional untuk tingkat persentase entrepreneur atau wirausahawan itu hanya sekitar 2% saja. Tapi ini menjadi catatan yang tidak baik ketika kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga yang jumlah penduduknya lebih sedikit, sumber daya alamnya lebih sedikit, bahkan cakupan geografisnya, wilayahnya juga sangat kecil dibandingkan Indonesia. Contoh misalkan Singapura dan Malaysia. Ya. Singapura dan Malaysia itu sudah mencapai angka 7% wirausahawannya, entrepreneurnya. Ya. Sedangkan Malaysia memang di bawahnya, tapi masih di atas Indonesia. Levelnya berada pada tingkat 5%. Nah, ya, ini kan jadi satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bagaimana cara meningkatkan jumlah persentase wirausahawan yang ada di negara kita. Nah sekarang bahwa solusi dari pengangguran itu ya ada banyak.
ada dari aspek pemerintah, ya, dan aspek politik, hukum dan lain sebagainya. Tetapi dari 10 catatan solusi yang harus dicapai oleh negara kita supaya perekonomian kita meningkat, tingkat pengangguran menjadi lebih kecil, itu salah satunya adalah pada harus dilakukan peningkatan, ya, peningkatan dalam kewirausahaan atau wirausahawannya harus meningkat. Ini yang menjadi stressing atau fokus, ya, bagi kita selaku akademisi, ya. Kita diminta oleh pemerintah bagaimana caranya, ya, mata kuliah kewirausahaan ini menjadi mata kuliah yang wajib diajarkan. Maka ini sebenarnya bukan gawean dari Fakultas Ekonomi saja. Kalau Anda lihat nanti boleh Anda jalan-jalan atau tanya-tanya ya kepada kawan-kawan Anda di fakultas lain. Coba tanya mereka, ada nggak mata kuliah kewirausahaan? Pasti ada. Ya, setiap prodi, setiap jurusan ada mata kuliah itu. Ini dikarenakan memang bahwa ini akan menjadi solusi, ya, solusi yang paling jitu untuk meningkatkan perekonomian kita. Maka dari itu Anda sebagai sebagai calon sarjana, seorang mahasiswa, ini sangat diharapkan Anda merubah pola pikir. Di awal saya katakan tidak ada masalah kalau memang cita-cita Anda adalah bekerja di satu perusahaan, satu instansi, Anda ingin jadi PNS, ya, Anda ingin menjadi orang kantoran, kerja di bank dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Anda tamat menjadi seorang sarjana, tamat kuliah dan menjadi seorang sarjana, Anda masuk ke dalam lingkaran yang 999.000 orang tadi, yang hampir mencapai 1 juta. Artinya, Anda stuck pada satu keinginan, yaitu hanya ingin bekerja. Tidak berusaha mengubah pola pikir Anda bahwa menjadi seorang pengusaha, entrepreneur itu juga menjadi alternatif yang sangat baik bagi diri Anda, sembari mungkin. Jadi ada beberapa tipe, ya. Ada orang yang memang tamat langsung bekerja. Ada orang yang tamat butuh waktu mencari pekerjaan tetapi bekerja. Ada juga orang yang memang dengan sangat sulit dalam jangka waktu yang lama pun belum mendapatkan pekerjaan. Nah, pada titik inilah bahwa Anda jangan sampai terperosok kepada keinginan ingin bekerja di satu perusahaan tetapi Anda menyia-nyiakan waktu Anda menunggu, ya. Maka kewirausahaan, menjadi seorang wirausahawan itu menjadi alternatif yang baik bagi Anda untuk keluar dari sikap-sikap yang apatis seperti itu, ya, untuk menjadi seorang yang lebih dinamis gitu, menjadi seorang wirausahawan gitu. Memang sih kalau kita mau ambil persentase dari seluruh Anda, misalkan seluruh mahasiswa yang ada di kelas ini, kalau ditanya satu persatu, mungkin semua ya berbeda-beda pendapatnya tentang tentang kewirausahaan itu. Ya, ada yang memang jiwanya memang menyenangi tantangan untuk berwirausaha. Tapi ada juga yang memang beranggapan bahwa jadi wirausahawan itu nggak enak. Kenapa? Karena nggak jelas dia. Kalau jadi pegawai misalkan, jelas kan tiap bulan dapat, ya kan? Tiap bulan dapat penghasilan. Ada yang diterima setiap bulan. Tapi kalau menjadi seorang entrepreneur, belum tentu. Hari ini bisa dapat banyak, bisa saja besok dapat kerugian, tidak dapat keuntungan. Nah, inilah memang jadi tantangan-tantangan. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki satu pemahaman bahwa kehidupan ini memang tidak selamanya, ya, tidak selamanya harus berada pada zona kenyamanan, di mana kita selalu ya tunggu aja waktunya, uang itu pasti datang. Nah, kalau orang yang berpendapat bahwa menjadi entrepreneur itu lebih baik, dia pasti punya
cita-cita ke depan, apa yang didapatnya hari demi hari itu harus lebih banyak, harus lebih meningkat. Beda dengan apa? Beda dengan kalau menjadi seorang pegawai, ya gaji kita 3 juta, maka tiap bulan kita pasti udah dapat 3 juta. Ya. Tapi kalau Anda mau pada zona yang nyaman, ya di sini menjadi pekerja tadi, ya. Ya kalau jadi saja bekerja, tidak usah buat masalah, ya, patuh terhadap peraturan perusahaan, ya pasti Anda akan seterusnya bisa bekerja di situ. Ya, itu dia. Nah, jadi arti penting dari kewirausahaan ini terhadap negara kita, bangsa kita, terutama terhadap apa namanya penyelesaian permasalahan pengangguran, ini memang punya peran yang sangat penting, ya. Wirausaha itu merupakan solusi, salah satu solusi memperbaiki perekonomian suatu negara. Ya, apa wirausaha itu? Wirausaha itu tentunya orang, ya, orangnya. Jadi kalau misalkan kalau kewirausahaan itu ilmunya, wirausahawan itu orangnya, ya. Nah, wirausaha, nah, ya, itu berarti bagian dari itulah pekerjaannya seorang wirausaha, ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai definisi apa kewirausahaan, wirausahawan, wirausaha itu nanti kita bahas. Hari ini saya hanya ingin membahas bahwa saya ingin katakan bahwa kewirausahaan itu sangat penting untuk dipelajari, ya. Baik nanti mungkin Anda bergelut langsung di dalam dunia entrepreneurship itu, ataupun Anda menjadi orang yang berada di balik layar mengendalikan setiap apa namanya proses untuk menjadi maju, ya, dalam sektor kewirausahaan, ya, ataupun Anda orang yang apa namanya cukup menjadi pemodal, ya. Anda memang tidak terjun langsung, Anda juga tidak ikut mengatur secara apa namanya operasional, tapi Anda menjadi orang yang mendanai atau membiayai semua proses dari kewirausahaan itu atau wirausaha itu. Ya silakan Anda ambil di bagian yang mana. Oke, baik. Saya pikir penjelasan saya tentang kaitan kewirausahaan dengan permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia saya cukupkan, ya. Jadi untuk tugas Anda selanjutnya minggu ini, ya, untuk dikumpulkan minggu depan, ya, silakan Anda catat kembali, ya, catat kembali apa saja yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Anda tuliskan di dalam satu double folio, ya, dengan tulisan tangan. Saya tidak mau ketik, jadi tulisan tangan, ya. Apa saja yang saya sampaikan. Ya, saya sengaja tidak memberikan materi dalam bentuk file misalkan, ya. Karena apa? Karena ya kuat dugaan bahwa materi itu akan disia-siakan. Tapi kalau saya jadikan tugas, ya apa yang saya sampaikan ini menjadi catatan Anda setiap materinya. Saya menyampaikan, ya, kemudian Anda mendengarkan, dan dalam tugas nanti Anda mencatat kembali. Nah, berarti kan otomatis Anda akan mendengarkan ulang, kemudian mencatat. Nah, untuk supaya Anda bisa mengerjakan tugas itu, tentunya tadi kan saya berbicara dengan sangat cepat, Anda nggak sempat mencatat. Nah, perkuliahan kita ini akan saya rekam di Zoom ini akan saya rekam, dan nanti akan saya upload ke YouTube saya. Jadi ketika Anda nanti lupa atau ingin menulis kembali apa tadi bagian ini saya kurang jelas nih, Anda buka aja YouTube-nya itu, Anda dengarkan lagi, ya, gitu, supaya ada dokumen kita. Dan ini memang kami sebagai dosen wajib meninggalkan jejak, ya, kalau kita melaksanakan kuliah daring seperti ini, ya. Nggak usah, kalau Anda nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, itu nggak penting. Channel itu hanya sebagai tempat ember atau baskom apa saya saja.
ya materi saya. Ya, kalau channel cari duit ada sendiri kok. Nah, saya nggak masukkan ini sebagai channel untuk cari duit. Ya, cukup Anda tonton saja supaya Anda bisa mengerjakan tugas Anda. Baik, saya tidak perlu mengapa ya, tidak perlu memanggil satu persatu, cukup dari layar saya ini saya foto, nanti saya buat daftar hadirnya. Ya. Oke, baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Segala pertanyaan ya terkait dengan pembahasan hari ini, kemudian dengan tugas, silakan nanti kita diskusikan di dalam grup. Ya, terima kasih atas perhatian semua dan kehadirannya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.